Aku hanya mengeluarkan segepok uang arwah senilai 10.000 saat naik taksi. Langsung membuat sopir hantu itu ketakutan setengah mati. Karena jumlah sebesar itu tak mungkin dia bisa kembalikan. Harus tahu bahwa dalam aturan taksi dunia arwah, jika sopir melanggar aturan tarif dan mematok harga lebih, maka dia pasti mati tanpa ampun. Namun uang arwah seperti itu, aku masih punya 9 triliun lembar. Ternyata setelah dunia dikuasai makhluk aneh di kehidupan lalu, uang arwah menjadi satu-satunya mata uang keras di dunia, dan aku telah berjuang selama 5 tahun dalam dunia itu. Selalu hidup dalam ketakutan, bersembunyi ke sana kemari, tapi akhirnya tetap dipaksa ke jalan buntu oleh makhluk-makhluk itu. Jadi demi mengakhiri hidup seperti anjing, aku merampok seluruh bank neraka, namun pada akhirnya tetap mati di tangan Raja Hantu Penjaga. Kini setelah terlahir kembali, aku menyadari cincin ruanganku tidak hilang, dan di dalamnya masih tersimpan seluruh uang arwah milik bank neraka dari dunia hantu. Di hari pertama setelah reinkarnasi, aku menerima sebuah undangan misterius dari sebuah misi horor. Isi, kantin tengah malam. Sebagai pelayan, aku harus melapor tepat jam 12 malam. Terlambat berarti kematian. Tak lama kemudian aku dipindahkan ke lokasi tujuan. Sesampainya di sana, baru aku sadar, ternyata ada beberapa siswi perempuan lain juga yang terpilih bersamaku. Selamat datang di kantin tengah malam. Saat itu, manajer kantin Li Xiao berjalan keluar. Untuk memastikan semua orang bisa bekerja dengan lancar, mohon untuk mematuhi peraturan berikut. Ada 3 peraturan di sini. Pertama, pelanggan yang datang adalah tamu yang terhormat. Semua staf wajib memenuhi semua permintaan pelanggan tanpa syarat, termasuk saya sendiri. Kedua, tidak diizinkan merusak barang-barang di kantin. Jika melanggar, akan dikenakan hukuman. Ketiga, selama jam kerja tidak boleh meninggalkan kantin. Sekarang semuanya, segera mulai bekerja. Lalu Li Xiao membawa kami ke sebuah ruang pribadi. Dia memberi isyarat agar kami melayani pelanggan horor di dalamnya dengan baik. Tampak sup busuk menetes dari mulut makhluk itu, dan jatuh ke atas meja. Tiba-tiba makhluk itu menunjuk Zhao Mengmeng. Kau, bantu bersihkan mulutku. Zhao Mengmeng langsung pucat ketakutan. Dengan wajah memelas, dia memohon padaku. Chen Mo, tolong bantu aku. Sebagai teman sekelas, aku sangat tahu sifat aslinya. Terlihat polos dan manis, tapi sebenarnya penuh tipu daya. Suruh aku mati menggantikannya? Tidak mungkin. Zhao Mengmeng pikir bisa dengan mudah memanfaatkan aku. Tapi dia tak menyangka aku tidak termakan aktingnya. Sorot matanya langsung dipenuhi rasa dendam. Namun dia tetap harus memberanikan diri maju untuk membersihkan mulut si makhluk itu. Namun bau busuknya hampir membuat dia muntah. Makhluk itu tampak puas dan memberinya selembar uang arwah sebagai tip. Zhao Mengmeng langsung bersinar matanya saat melihat itu. Perlu diketahui, dalam misi dunia horor, uang arwah bisa menyelesaikan banyak masalah. Bahkan bisa membuat makhluk horor memberi keringanan. Dan ada seorang konglomerat yang menghabiskan 1 juta demi 10 lembar uang arwah. Zhao Mengmeng memandang 10 lembar uang itu, seperti sedang melihat jimat pelindung. Dia merasa dirinya sudah berada di level berbeda dengan kami yang tak punya sepeser pun. Namun saat itu, makhluk horor tiba-tiba menunjuk ke sebuah piring dan berkata, "Aku sudah selesai makan, tolong ambilkan piring ini." Zhao Mengmeng yang masih senang tak berpikir panjang, langsung mengambil piring dan berjalan keluar. Tak disangka, makhluk itu tiba-tiba mengulurkan kakinya. Dia pun tersandung dan jatuh ke tanah, dan piring di tangannya hancur berkeping-keping. Mendengar suara itu, Li Xiao langsung masuk ke ruangan. Belum sempat Zhao Mengmeng menjelaskan, dia sudah ditarik ke dapur untuk dihilangkan secara bersih. Zhao Mengmeng buru-buru mengeluarkan tip yang baru saja didapat untuk mengganti kerugian. Tapi Li Xiao hanya tersenyum aneh. Kau yakin mau pakai uang arwah itu untuk bayar ganti rugi? Zhao Mengmeng mengangguk cepat. Takut Li Xiao berubah pikiran. Melihat itu, aku hanya bisa menghela napas. Menyesal dia telah melewatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Benar saja, nada bicara Li Xiao berubah serius. Maaf, harga 1 piring di kantin ini adalah 20 uang hantu. Uangmu tidak cukup. Mendengar itu, rasa takut dan putus asa langsung memenuhi hati Zhao Mengmeng. Makhluk horor di samping meja malah menikmati tontonan itu. Beberapa gadis di samping pun ketakutan setengah mati. Tapi saat melihatku tidak menunjukkan rasa takut, dia langsung mengarahkan target padaku. Kau saja, cepat bantu aku angkat piring ini. Maka lengan batu iblis ini akan jadi milikmu. Setelah aku menerima uang itu, aku langsung membanting piring ke lantai. Semua orang di sekelilingku terkejut dan menahan napas. Zhao Mengmeng memperlihatkan ekspresi puas penuh dendam. Melihat aku ikut mati bersamanya,
membuatnya merasa terbalaskan. Tapi aku dengan tenang mengeluarkan selembar uang arwah 10 yuan dan memberikannya pada Li Xiao Xiao. Berikan aku 1 porsi kacang dari pasar 10 horor. Apa maksudmu? Aturannya sudah jelas. Siapapun yang membayar dianggap sebagai tamu kantin. Dan juga, seluruh staf kantin dilarang menolak permintaan pelanggan. Benar kan? Jadi aku memilih menjadi pelanggan. Dan menolak membayar ganti rugi. Li Xiao Xiao langsung memujiku karena cerdas. Bahkan dengan penasaran ingin tahu namaku. Terlalu berlebihan. Namaku Chen Mu. Melihat itu, Zhao Mengmeng langsung dipenuhi rasa iri. Kenapa dia belum mati juga? Li Xiao Xiao menatapnya dan menjelaskan. Sepertinya kamu belum paham. Tuan Chen Mu telah memanfaatkan aturan untuk menemukan cara lolos dari misi ini. Mendengar itu, Zhao Mengmeng langsung berubah sikap. Aku tidak jadi bayar. Aku juga mau membayar jadi tamu. Tapi Li Xiao Xiao langsung menolaknya. Aku tadi sudah konfirmasi denganmu. Tidak ada kesempatan kedua. Lalu dia menoleh dan bertanya apa lagi keinginanku. Dan aku langsung menyatakan tujuanku datang ke sini. Tolong panggilkan pemilik kantin ini. Aku ingin membeli kantin ini. Di kehidupan sebelumnya, kantin tengah malam memang sempat sepi. Tapi kemudian menjadi hotel nomor 1 di dunia horor. Jadi kali ini aku harus mengambil alih lebih awal. Namun Li Xiao Xiao mengira aku sedang bercanda. Meski kantin mereka sekarang sedang rugi dan hampir tutup. Tapi kalau ingin membelinya, minimal butuh beberapa juta uang horor. Aku langsung mengeluarkan 30.000 uang horor sebagai tip untuknya. Semua orang yang melihatnya langsung tak percaya. Sikap Li Xiao Xiao pun langsung berubah jadi penuh hormat. Itu sama dengan 2 tahun gajinya. Zhao Mengmeng yang melihat aku bisa kasih tip semudah itu, langsung berteriak padaku kenapa aku tidak membantunya. Aku hanya menjawab dengan tenang. Aku tak ada hubungan apa-apa denganmu. Kenapa aku harus menanggung kesalahanmu? Saat itu, Li Xiao Xiao dengan hormat memintaku menunggu sebentar. Dia akan segera memanggil bosnya datang. Lalu dia menoleh ke arah Zhao Mengmeng. Sedangkan kamu, hehehe, melanggar aturan berarti harus menerima hukuman. Aku salah. Chen Mu, aku tidak mau mati. Tolong aku, tolong aku. Makhluk horor di meja makan pun mendadak berubah ramah. Dan dengan hati-hati memohon agar aku melepaskannya. Untuk makhluk rendahan semacam itu, tentu aku tak menganggap serius. Aku hanya menyuruhnya pergi. Setelah mendengar itu, makhluk horor itu langsung lari terbirit-birit. Aku pun memanggil 2 gadis lainnya untuk duduk. Tapi mereka tampak punya banyak pertanyaan. Salah satu dari mereka baru saja akan bertanya. Tapi kemudian bos kantin tengah malam, Fan Chai, muncul. Jadi kamu yang ingin membeli kantin tengah malam milikku? Benar, itu aku. Setelah dia duduk, kami mulai bernegosiasi. Meski bisnis sedang sepi tanpa pelanggan, dia tetap minta 7 juta karena lokasinya strategis. Saat dia mengira aku akan menawar harga itu, dan bersiap menurunkannya, aku malah menaikkan harga 100.000. Tapi satu-satunya syaratku adalah, semua staf kantin harus tetap bekerja di sana. Mendengar itu, bosnya langsung bengong. Awalnya dia hanya ingin menjual lalu kabur, meninggalkan para staf menjadi arwah terlantar yang harus bertahan sendiri. Siapa sangka staf-staf ini ternyata sangat bernilai. Setelah aku mengeluarkan 8 juta uang horor sekaligus, kami pun menandatangani kontrak peralihan di tengah keterkejutan sang bos. Dan aku pun bisa merasakan hubungan antara diriku dan kantin ini. Sekarang semua peraturan akan aku yang tentukan. Transaksi kali ini memuaskan kedua belah pihak. Bosnya pun cepat-cepat beres-beres dan kabur. Lalu aku umumkan bahwa permainannya berakhir, dan membiarkan 2 gadis itu pulang. Setelah itu aku menyuruh Li Xiao Xiao mengumpulkan semua staf untuk rapat. Aku melunasi seluruh gaji mereka yang tertunggak, dan menjamin gaji ke depan akan dibayar tepat waktu. Di tengah sorak-sorai semua orang, aku pun meninggalkan kantin horor. Sepanjang jalan aku terus berpikir, sekarang adalah awal dari zaman kiamat horor. Masih banyak item tersembunyi dalam berbagai skenario horor, yang belum diambil oleh siapapun. Saat ini kekuatanku masih terlalu lemah. Yang paling penting sekarang adalah mendapatkan peralatan bertahan hidup. Lalu aku naik ke sebuah taksi. Begitu naik, aku mencium bau darah samar. Dan di jendela kursi belakang, ada beberapa bekas tangan berdarah samar. Tiba-tiba, mobil itu melaju sangat cepat. Saat itulah aku sadar bahwa memang ada yang tidak beres dengan mobil ini. Berdasarkan ingatan dari kehidupanku sebelumnya, aku sadar bahwa aku telah masuk ke dalam sebuah skenario horor bergerak. Untungnya, dulu aku pernah mendengar aturan taksi alam baka. Pertama, bayar dengan jumlah uang arwah yang sesuai tarif. Kedua, kalau mobil mulai ngebut, langsung lompat keluar untuk menyelamatkan diri. Kalau tidak, kau hanya akan jadi santapan si makhluk horor.
Tapi kecepatan taksi dunia arwah sangat tinggi. Dan selama penumpang masih di dalam mobil, mereka akan kebal terhadap serangan horor lainnya. Begitu kendaraan sampai di tujuan, sopir pun buka suara. Sudah sampai, cepat bayar. 10.000 uang arwah. Dia yakin itu jumlah yang sangat besar bagi manusia. Tapi aku hanya duduk diam di kursi dengan tenang. Sopir hantu itu menyeringai jahat. Kalau nggak bayar, jangan harap bisa turun hidup-hidup. Sambil berkata, ia mengulurkan cakar tajam ke arahku. Siapa bilang aku nggak punya uang? Kalau aku keluarkan, berani kau terima? Lalu aku melemparkan 10.000 uang horor ke atas kursi. Aturan taksi dunia arwah adalah, penumpang yang membayar tarif bisa turun dengan aman. Tapi si sopir sengaja menutupi argometer dengan tubuhnya, agar aku tidak bisa melihat tarif sebenarnya. Lalu dia menyebut harga tinggi untuk menakutiku. Dia yakin aku tak punya uang horor. Dengan begitu, dia bisa memakanku dengan alasan yang sah. Benar begitu, kan? Siapa sebenarnya anak ini? Kiamat horor baru sebulan dimulai. Tapi dia sudah paham betul semua aturan skenario. Tak kusangka kau juga cukup licik. Padahal cuma 10 yuan, tapi berani minta 10.000 dariku? Melihat kedoknya terbongkar, aku langsung tawarkan dia jadi sopir pribadiku. Uang-uang horor ini, kamu tertarik tidak? Tahu nggak? HMPH, kalau aku mau, emangnya kamu bisa kasih? Tentu saja bisa, aku tambahkan lagi 10.000. Dengar itu, apa maksudmu? Aku nyetir sebulan penuh, capek setengah mati cuma dapat 3.000 lebih. Tapi dia langsung lempar 20.000 dengan satu lambaian tangan. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku langsung membayar gajinya untuk 3 bulan ke depan. Melihat itu, dia tak ragu lagi. Dia langsung memberiku kontrak dan sebuah ponsel khusus. Dan dia berjanji siap sedia kapanpun dipanggil. Dalam waktu 5 menit, pasti datang. Seorang pelanggan sebaik ini, harus aku layani dengan baik. Aku tak boleh kehilangan dia. Lalu aku memberinya secarik kertas, memintanya menjemputku di alamat itu besok. Tenang saja, bos. Aku selalu bisa dipercaya dalam bekerja. Keesokan harinya, sebuah nama, Museum Kabut, tiba-tiba muncul di kepalaku. Tempat itu dihuni oleh keluarga Duke. Mereka sangat kuat dan misterius. Bahkan pelayan dan kepala rumah tangganya setingkat horor jangkung. Sang Duke sendiri adalah seorang horor jenderal. Perlu diketahui, di banyak kota kecil, level tertinggi horor biasanya hanya jenderal horor. Selain itu, di dalam museum itu ada satu item horor jenderal. Armor kematian, bisa menahan satu serangan dari jenderal horor. Bahkan bisa mengabaikan satu kali efek kerusakan dari aturan. Namun waktu cooldownnya 1 bulan. Di kehidupan sebelumnya, banyak petarung top yang gagal mendapatkannya meski sudah berusaha keras. Sampai ada yang menawarkan untuk membelinya dengan uang arwah. Barulah diketahui bahwa Duke itu ternyata bangsawan bangkrut. Yang paling dia butuhkan hanyalah uang. Tapi untuk mendapatkan armor kematian, aku masih perlu bersiap. Saat itu, si sopir hantu tiba tepat waktu. Tak kusangka dia bahkan membawakanku sarapan. Aku menyuruh sopir membawaku ke pusat perbelanjaan horor terdekat. Begitu sampai, aku masuk sendirian ke dalam. Padahal ini musim panas, tapi suhu di dalam mall sedingin titik beku. Dan di pintu masuk ada bekas tangan berdarah sangat banyak. Seakan ingin memberitahuku bahwa tempat ini sudah menelan banyak korban malang. Saat itu, seorang wanita penerima tamu horor baru saja muncul. Dia tersenyum dan bertanya apa yang bisa dibantu. Namun sedetik kemudian ia berkata dingin, "Asal Anda berbelanja di sini, Anda bisa meninggalkan tempat ini dengan aman." Untungnya aku sudah mengingat aturan tempat ini di luar kepala. Lalu aku langsung membongkar kebohongannya. Jangan main-main dengan trik seperti itu. Kalau dugaanku benar, meskipun aku tidak membeli apa-apa, aku tetap bisa keluar dengan selamat. Benar, kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku sudah sering menemui yang seperti ini. Aturannya bilang, setelah berbelanja, kamu bisa meninggalkan mall. Tapi itu sebenarnya hanya penyesatan. Orang yang baru pertama kali masuk ke mall ini, karena ingin cepat-cepat pergi, akan memaksakan diri memilih barang. Namun pada akhirnya mereka tidak punya cukup uang horor untuk membayar, dan dianggap melanggar aturan. Akhirnya, nyawa mereka harus dikorbankan di sini. Padahal cara menghindarinya sangat sederhana. Aturannya bilang, jika membeli barang, maka boleh keluar. Tapi tidak bilang kalau tidak belanja berarti tidak bisa pergi. Bahkan kalau aku langsung putar balik sekarang, kau juga tak bisa menghentikanku. Tuan, Anda sangat cerdas. Memang banyak yang terjebak dalam perangkap aturan ini. Kalau Anda sudah melihat jalan keluar, sebaiknya cepat pergi saja. Aku tidak akan menghentikanmu.
Kenapa harus pergi? Aku memang datang untuk belanja. Lalu aku memintanya segera membawaku ke toko paling mewah. Makhluk wanita itu sempat tercengang. Tapi lalu berpikir lagi, orang yang tenang seperti ini pasti bukan datang untuk mati sia-sia. Di toko-toko itu, belanja sedikit saja sudah puluhan ribu uang arwah. Tak lama, si makhluk wanita membawaku ke toko mewah. Dia memperkenalkan sambil berkata, ini semua adalah merek-merek mewah dunia horor. Asal punya uang, semuanya bisa dibeli. Aku tak menghiraukannya dan langsung masuk ke toko minuman keras. Sales girl-nya menyambutku dengan antusias. Semua produk di toko kami dibuat khusus sesuai selera favorit para dokter horor. Disesuaikan secara personal. Aku tak peduli dan langsung minta 100 botol anggur merah. Mendengar itu, si sales girl tertawa kecil dalam hati. Benar-benar bocah nekat. Akhirnya, aku dapat makan malam hari ini. Tuan, semuanya sudah siap. Totalnya 23 juta. Aku langsung bayar tunai. Sales girl itu tak melihat dan langsung bilang, kami hanya terima uang arwah. Aku dengan kesal memintanya lihat baik-baik dulu baru bicara. Tentu saja, meski dia sangat tak percaya aku bisa bayar sebanyak itu. Sikapnya tetap sopan, tapi jumlah sebesar itu bukan wewenangnya. Lalu dia bilang akan memanggil manajernya. Beberapa menit kemudian, manajernya datang terburu-buru. Bagi mall ini, belanja 1 juta saja sudah jadi pelanggan perak. Bisa menikmati layanan VIP. Tapi aku langsung belanja lebih dari 20 juta. Manajer itu langsung menyerahkan kartu VIP emas padaku. Tapi aku menolaknya dengan lambaian tangan. Tunggu dulu, aku belum selesai belanja. Lalu aku menyuruh mereka membawa perhiasan termahal yang mereka punya. Mendengar itu, manajer tak berani menunda. Ia langsung menyuruh staf mengambil barang paling mahal. Sambil memperkenalkan, kalung ini dibuat dari kristal horor. Harganya 1 juta. Tanpa bicara panjang, aku langsung minta dikemas. Kalung ini cocok sekali buat istri Duke. Lalu aku membeli beberapa jam tangan lagi. Barang di sini memang luar biasa. Kelak pasti jadi tempat belanja favorit para makhluk horor. Jadi aku punya ide yang cukup nekat. Apakah ada penanggung jawab di sini? Aku ingin bicara dengannya. Aku mau tanya, berapa harganya kalau aku ingin membeli pusat perbelanjaan ini? Kamu datang belanja. Kukira kamu pelanggan. Ternyata kamu ingin jadi bosku? Maaf, Tuan Chen. Atasan kami sedang perjalanan dinas. Aku tidak punya wewenang mengambil keputusan. Nanti kalau dia sudah kembali, aku akan segera memberitahumu. Boleh? Mendengar itu, aku pun terpaksa mengurungkan niat. Baru hendak pergi, manajer itu memberiku kartu Black Gold VIP Supreme. Dia juga memberitahuku bahwa kartu ini bisa bebas mengubah aturan misi mall terkutuk. Sama seperti bos skenario di tempat ini. Setelah menerima kartu itu, aku meminta dibuatkan 50 kartu lagi. Kartu belanja senilai 5.000 uang horor. Kartu-kartu itu rencananya akan aku bagikan. Manajernya sangat lihai, langsung saja memberikan 50 kartu itu secara gratis. Aku pun sangat puas akan hal itu. Saat aku hendak pergi, manajer bersama staf-stafnya mengantarku di depan mall. Selamat jalan, Tuan Chen, VIP Supreme Black Gold. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Adegan itu hampir membuat rahang sopir hantu copot. Sikapnya padaku jadi semakin hormat. Setelah aku masuk mobil, aku memberinya jam tangan Jang Hu Dandun. Sopir itu sangat terharu melihatnya. Bos, hadiah ini terlalu mewah. Aku nggak bisa menerimanya. Ambil saja. Asal kamu kerja dengan sungguh-sungguh. Nanti pasti akan banyak keuntungan. Majikanku yang dulu hanya tahu memeras tenaga, menganggapku seperti sapi perah. Tapi Bos Chen benar-benar berbeda. Dia adalah orang yang berhati lembut, dan juga sangat dermawan. Bos, mulai sekarang, aku pasti akan setia melayanimu sepenuh hati. Jangan terlalu emosional, antarkan aku ke Museum Kabut. Oke bos, kita langsung berangkat sekarang. Aku sudah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Kali ini aku harus mendapatkan baju zirah kematian. Segera, taksi hantu tiba di Museum Kabut. Begitu turun dari mobil, aku melihat beberapa manusia berdiri di depan gerbang. Tampaknya mereka datang untuk misi horor. Salah satunya pria botak berperut buncit. Aku langsung mengenalinya. Dia adalah Wang Dafu, pengusaha kaya terkenal setempat. Namanya sering muncul di surat kabar. Di pelukannya ada seorang wanita muda. Mungkin itu simpanannya. Andalan terbesar Wang Dafu adalah 10 uang horor yang dia beli seharga 1 juta. Selain itu, ada 2 pemuda lainnya. Saat melihatku, mereka langsung menyapaku. Mereka ingin berteman dan membentuk tim denganku. Tapi aku mengabaikan mereka,
Karena dalam misi horor tidak ada yang namanya teman sejati. Bahkan banyak orang mati karena teman sendiri. Tiba-tiba, pintu besar yang tertutup perlahan terbuka. Kami semua berjalan ke depan pintu dalam. Seorang kepala pelayan perlahan berjalan keluar. Bagi yang pertama kali melihat makhluk horor, mereka semua langsung kaget. Saat pelayan melihat mereka datang dengan tangan kosong, dia langsung tampak tak senang. Dalam hati ia mengumpat, sama saja seperti kelompok sebelumnya. Tidak tahu sopan santun. Pelit pula. Lalu dia melihat aku tidak bergerak. Dia kira aku juga sama seperti mereka. Tapi aku langsung melangkah maju, menyapa dan memberinya sebuah jam tangan. Wajah sang kepala pelayan langsung melunak. Dalam hati dia berpikir, anak muda ini tidak buruk juga. Benar-benar tahu sopan santun. Tapi begitu membuka kotaknya, dia langsung terkejut. Dalam kotak kecil yang mewah itu ternyata berisi sebuah jam tangan yang sangat indah. Itu adalah jam horor Rolex seharga 300.000. Kepala pelayan belum pernah menerima hadiah semahal ini. Ia langsung bertanya apakah aku salah berikan. Aku bilang itu memang khusus untuk dia. Lalu aku juga memujinya habis-habisan. Membuatnya langsung berjanji, meskipun aku hanya pelayan, aku tetap punya sedikit wewenang. Silakan jadi tamu kami. Dengan aku di sini, aku jamin kamu bisa keluar dari Museum Kabut tanpa cedera sedikit pun. Tak kusangka, hanya dengan 300.000, aku bisa dapat jaminan hidup seperti ini. Sungguh menyenangkan. Aku sangat puas. Lalu aku mengikuti kepala pelayan masuk ke villa. Sambil berjalan ke aula utama, ia menjelaskan bahwa sebelum jamuan malam dimulai, suasana aula langsung berubah jadi menegangkan. Tidak boleh menyentuh koleksi, artinya mereka tak bisa bersembunyi di lemari atau furnitur. Terus mau sembunyi di mana? Wanita yang bersama Wang Dafu langsung memeluknya ketakutan. Berharap dia bisa melindunginya. Tapi Wang Dafu mereka langsung berada di hadapan mereka. Wang Dafu langsung mendorong selingkuhannya ke lantai, lalu berbalik dan lari secepat mungkin. Meski si gadis terus memanggil, dia tak menoleh sedikit pun. Namun saat gadis itu ketakutan tak berani bergerak, makhluk menyeramkan itu justru melewatinya begitu saja. Sementara di sisi lain, si rambut kuning dan hijau juga tak lebih baik. Seorang penjaga menghalangi jalan mereka. Si rambut hijau langsung berkata serius pada temannya, "Bro, tahan dia sebentar. Aku akan menyerang dari belakang." Begitu si rambut kuning maju dan memegangi tangan si penjaga, dia berteriak agar temannya segera bertindak. Namun beberapa detik berlalu tanpa ada gerakan. Penjaga itu malah mengejek, "Bodoh, dia sudah kabur dari tadi." Saat itulah dia sadar bahwa dirinya telah dikhianati. Tapi si rambut hijau justru dengan bangga mengejek, "Bego, gue bisa selamat karena selalu tega dan mengkhianati. Ngandelin saudara sendiri, lupakan." Sementara aku yang mengamati dari samping pun menyadari celah aturan. Saat itu, salah satu makhluk menyeramkan mendekatiku. Meskipun mengancam, dia sama sekali tidak menyentuhku. Agar tidak ribet dengannya, aku langsung mengungkapkan aturan. Kalau kau menyentuhku, kau sendiri yang bakal mati. Kamu ngomong apaan sih? Mana mungkin aku mati. Tapi menurut aturan, siapapun yang menyentuh barang pameran, akan langsung dihukum mati. Dan semua benda tak bergerak di sini adalah barang pameran. Jadi, selama aku diam saja, aku dianggap sebagai barang pameran. Berani gak lo sentuh gue sekarang? Saat itu makhluk menyeramkan juga sangat terkejut aku bisa membongkar aturan. Tapi dia hanya bisa pergi dengan lesu untuk cari target lain demi catatan tugas. Baru saja aku lega, sebuah tangan tiba-tiba menyentuh punggungku. Tangan itu dingin dan pucat. Jelas-jelas bukan tangan manusia. Wajahku langsung berubah. Mana mungkin, aku ini dianggap barang pameran. Makhluk itu tak boleh menyentuhku. Apa tebakanku salah? Saat aku sedang bingung tak bisa menjelaskan, terdengar suara misterius memanggil, "Tuan, teh Anda." Seorang pelayan membawa nampan, dan berjalan ke arahku. Butler khawatir Anda kehausan, jadi menyuruh saya membawa secangkir teh hangat. Tempat ini lembab dan dingin. Tuan Chen, mohon jaga kesehatan. Para penjaga menyeramkan itu tidak bisa menyakiti Anda. Kalau Anda tidak ingin ikut permainan, bisa pergi kapan saja. Aku menghela napas lega dan menjawab, "Tidak perlu. Aku sudah menemukan jalan keluar." Namun di pojokan, selingkuhan Wang Dafu melihat kemampuanku, dan ingin menjadikanku pelindung. Sambil berpikir begitu, dia berlari ke arahku, berlaga seperti gadis malang yang butuh pertolongan. Tapi aku langsung menolaknya tanpa ragu. Orang semacam itu hanya mengejar untung semata. Aku tidak berani menyerahkan punggungku padanya. Namun si rambut hijau langsung mengejek dengan sinis, "Saudara ini, melihat kamu hebat seperti ini, bagaimana kalau kita bekerja sama?" "Tenang saja, aku ini paling menjunjung arti persahabatan."